warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan unsur-unsur cuaca iklim yang sudah kita pelajari. Ada temperatur, tekanan, kelembaban, angin. Hari ini kita akan membahas khusus fokus ke pembahasan awan dan hujan. Oke, saya langsung saja share screen materinya. Di layar kalian bisa melihat bahwa yang namanya awan adalah sekumpulan titik-titik air yang tampak di langit, kemudian atau kumpulan dari uap air yang mengkristal di udara. Jadi sekumpulan titik-titik air atau uap air yang tampak di langit atau di udara itu disebut sebagai awan. Oke. Nah, biasanya garis yang menghubungkan tempat-tempat memiliki perawanan yang sama disebut sebagai isoneps. Jadi di dalam peta biasanya ada garis yang disebut sebagai isonep, di mana garis itu akan menghubungkan pola-pola atau wilayah-wilayah memiliki perawanan yang sama. Lanjut, berdasarkan pembentukannya, awan dibedakan menjadi tiga. Ada namanya awan 100. Awan 100 itu artinya adalah awan yang berlapis. Oke, awan 100 itu adalah awan yang berlapis. Berlapis. Jadi teman-teman akan melihat awannya itu berlapis-lapis. Itu namanya awan 100. Kemudian yang kedua ada namanya awan kumulus. Itu artinya bergumpal. Bergumpal. Nah, berarti gumpalan itu kayak gini nih. Nah, itu namanya awan kumulus. Jadi 100 berlapis, bergumpal namanya kumulus. Dan yang terakhir adalah cirrus. Cirrus itu artinya tipis. Tipis. Nah, tipis itu seperti kayak bulu burung gitu loh. Kayak bulu. Itu namanya awan cirrus, tipis. Saya lanjutkan. 4 cara awan terbentuk ini ada proses pembentukan awan. Ada yang pertama namanya convection. Konveksi itu artinya awan itu terjadi akibat adanya permukaan bumi dipanaskan oleh sinar matahari. Jadi pada saat sinar matahari ini memancarkan sinar energi ke permukaan bumi, maka otomatis permukaan bumi menjadi terpanaskan. Kemudian udara di atasnya ikut memanas secara tidak langsung. Pada saat permukaan bumi ini panas, maka molekul udara yang di sini udaranya mengikuti panas, akan keikutan panas gitu. Jadi udara di atas permukaan bumi ini akan ikut memanas dan menjadi lebih ringan, ya. Nah, udara panas ini akan naik ke atas. Udara panas ini akan naik ke atas, dia akan naik ke atas ke sini. Nah, pada saat dia naik ke atas, kemudian dia akan mendingin. Jadi pada saat udara panas ini naik ke atas karena dia lebih ringan, lama-kelamaan semakin tinggi dia akan mendingin. Oke, pada sini dia akan mendingin. Oke, jadi biasanya udara panas itu pasti memiliki kandungan uap air. Nah, pada saat dia didorong uap air itu ke atas, ini uap. Pada saat uap air ini didorong ke atas, maka dia akan mendingin. Kemudian lama-kelamaan dia akan mengembun. Atau proses terbentuknya kondensasi. Atau terbentuklah proses kondensasi. Proses perawanan. Oke. Kemudian pada saat terbentuk proses kondensasi lah, terbentuklah yang namanya awan. Oke. Nah, biasanya awan-awan yang sering terbentuk di sini itu adalah awan kumulus. Kenapa? Karena dia bergumpal ya, kumulus. Nah, jadi biasanya awan kumulus ini biasanya terbentuk karena faktor yang namanya konveksi. Oke, konveksi. Yang kedua, ada lagi namanya awan yang terbentuk oleh pengangkatan oleh topografi. Lifting along topografi. Berarti pada saat ada topografi di sini, ini topografinya pegunungan, gunung, maka otomatis udara panas yang ada di bawah gunung ini yang memiliki banyak uap air didorong untuk naik. Oke. Didorong naik. Kenapa? Karena dia berbenturan dengan topografi gunung ini, maka otomatis dia secara tidak langsung akan berbelok, bergerak secara vertikal mengikuti kemiringan lereng gunung tersebut. Oke. Nah, sehingga apa yang terjadi?
yang terjadi adalah lama-kelamaan sama prosesnya kayak tadi, uap air yang didorong naik ini akan mengalami proses kondensasi juga. Oke, dia akan mengalami proses kondensasi, mengalami proses kondensasi. Kenapa? Karena uap air yang terangkat ke atas tadi itu lama-kelamaan dia akan mendingin dan kemudian dia akan mengkristal, membentuk awan. Oke. Nah, biasanya fenomena kalau awan yang terbentuk di lereng gunung ini satu sisi dia akan hujan, di sisi lain dia akan gersang kering, akan membentuk fenomena yang namanya disebut sebagai efek Von. Oke. Efek Von yang kemarin kita bahas, yang angin Von. Biasanya di sini tuh ada efek Von-nya. Efek Von. Lanjut, kemudian ada lagi yang ketiga itu ada namanya, kalau ini konvergensi. Ini konvergensi. Ya, konvergensi. Nah, konvergensi ini nih gambar C ya, guys. Gambar C. Nah, konvergensi ini terjadi ketika dua massa udara panas. Ini udara panas bergerak secara horizontal ke wilayah bertekanan minimum. Tekanan udaranya adalah minimum. Jadi pada saat wilayah titik ini memiliki tekanan udara minimum, maka udara dari wilayah ini A dan wilayah B semuanya akan menuju ke sini. Pada saat dia mencapai titik wilayah memiliki tekanan paling rendah, maka otomatis awan ini tuh bingung, dia nggak tahu arahnya kemana lagi gitu. Maka otomatis dia secara tidak langsung pada saat mereka bertemu, mereka akan terjadi pola pergerakan secara vertikal. Dari sebelum horizontal dia akan berubah menjadi vertikal. Nah, pada saat dia bergerak secara vertikal, maka disitulah prosesnya uap air yang terkandung dalam udara panas tadi itu, maka dia akan terangkat dan kemudian mengalami proses kondensasi juga. Kondensasi di mana uap air tadi itu akan mengkristal. Ya. Uap airnya akan mengkristal, kemudian terbentuklah proses perawanan. Nah, biasanya awan yang terbentuk akibat proses konvergensi ini, pertemuan dua massa udara panas ini, proses terbentuknya awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus. Ya. Biasanya awannya lebih besar biasanya. Jadi pada saat dua massa udara panas tadi itu bertemu, maka dia akan bergerak secara vertikal, maka otomatis uap air yang akan terbentuk itu kan banyak, maka otomatis potensi awan yang akan terbentuk adalah awan besar, awan cumulonimbus yang bisa menimbulkan badai dan sebagainya. Biasanya potensi ya, awan cumulonimbus ini berpotensi badai atau hujan badai atau hujan deras. Nah, kemudian yang keempat atau yang D, yang gambar ini, itu adalah pengangkatan front. Oke, awan terbentuk akibat adanya pengangkatan front atau front lifting atau pengangkatan front. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini, pengangkatan front ini awan itu terbentuk akibat udara dingin mengangkat udara panas. Ya, udara dingin mengangkat udara panas. Jadi ini ada udara dingin, massa udara dingin. Ini juga dingin. Kemudian ini udara panas. Udara panas. Pada saat udara panas ini terangkat, hangat bertemu dengan massa udara dingin, maka otomatis akan terjadi proses kondensasi juga. Kondensasi. Ya. Jadi intinya awan itu terbentuk jika kandungan uap air tadi itu bergerak secara vertikal. Kenapa? Karena pada saat dia bergerak secara vertikal dengan bertambahnya ketinggian, maka otomatis di situ akan terjadi proses kondensasi atau pendinginan pada kandungan uap air yang kemudian berubah menjadi awan.
Kemudian ini adalah 10 genus awan atau klasifikasi awan. Yang pertama adalah awan 100, nimbus 100, stratocumulus. Oke, kemudian ada alto 100 juga, alto cumulus, kemudian cirrocumulus, cirro 100, cirrus, cumulus, dan cumulonimbus. Nah, sebenarnya 10 genus awan ini dibagi itu berdasarkan pada ketinggian. Nah, di sini ada rank dari ketinggian. Oke. Ketinggian. Nah, ini simbolnya, ini nama awannya. Nah, jadi kalau berdasarkan ketinggian itu, awan itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada namanya awan sedang, tinggi, dan awan yang menjulang tinggi. Nah, berarti yang ini disebut sebagai awan rendah. Rendah. Sedangkan ini, alto 100 alto cumulus, ini awan sedang. Kenapa? Karena ketinggiannya segini. Ini ketinggiannya kurang dari 2 kilo, kurang dari 2 kilo. Kalau ini 2 sampai biasanya 6 kilo. Oke. Kalau ini 6 sampai 12 kilo. Jadi saya jelaskan kembali, ini ketinggiannya adalah kurang dari ketinggian ya, ketinggian. Jadi saya bagi 3, ada awan rendah, ketinggiannya kurang dari 2 kilo. Ada awan sedang, ketinggiannya 2 sampai 6 kilo. Kemudian ada awan tinggi, ketinggiannya lebih dari 6 sampai 12 km. Ya, ini untuk klasifikasi awan berdasarkan ketinggian. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang pertama ada namanya awan 100. Awan 100 itu adalah awan rendah. 100 artinya tadi adalah berlapis. Oke, dia berlapis. Berlapis. Dia awan rendah dengan ketinggian kurang dari 2 km. Oke. Dia seperti kabut, tidak menyentuh tanah. Bisa menimbulkan cuaca mendung. Menimbulkan cuaca mendung. Ya. Kemudian ada nimbus 100, itu untuk 100 ya. Kemudian ada nimbus 100, itu awannya tebal dan gelap. Tebal, gelap, tebal, gelap. Oke, tebal, gelap. Sering menimbulkan hujan terus-menerus. Cenderung menimbulkan gerimis atau hujan terus-menerus yang panjang. Biasanya semakin deras hujan, biasanya lebih singkat. Tapi kalau semakin kecil dan semakin tinggi intensitasnya, biasanya hujannya itu semakin lama. Kemudian ada lagi namanya stratocumulus. Strato itu, ini kan tadi artinya 100 artinya berlapis ya. Berlapis. Kalau stratocumulus, strato artinya berlapis, berlapis. Cumulus artinya bergumpal. Bergumpal. Berarti stratocumulus awan yang berlapis tapi sedikit menggumpal. Oke. Gumpalan awan yang rendah berwarna abu-abu. Dia bergumpal, rendah, awan rendah, bergumpal, kemudian warnanya abu-abu putih. Warna abu putih. Tetapi jarang menimbulkan hujan lebat. Oke, kemudian ada lagi namanya awan sedang. Awan sedang itu di depannya alto ya. Nih, alto ini adalah identifikasi untuk menentukan awan sedang. Alto berarti sedang,
sedang bergumpal. Kalau autocumulus berarti sedang bergumpal. Bergumpal. Kalau ASO 100 berarti sedang berlapis. Berlapis. Oke. Ketinggiannya antara tadi ya, saya bilang tadi, ketinggian adalah 2-6 kilo. Atau 3.500 atau 4.000. Ya, kisar antara itu. Oke. Kemudian di awan atau 100, tadi sedang berlapis, berwarna abu-abu atau kebiruan yang menutupi langit sebagian seluruhnya, sering dikaitkan dengan cuaca mendung. Oke, ini cuaca mendung. Mendung. Kalau autocumulus itu tadi cuaca mendung warnanya abu-abu kebiruan. Warna abu-abu kebiruan. Kebiruan. Kalau autocumulus biasanya awan putih atau abu-abu berbentuk gumpalan. Abu-abu bergumpal. Gumpal. Oke. Autocumulus. Bergumpal seperti segerombolan domba. Segerombolan domba. Kemudian ada lagi awan tinggi. Nah, pada awan tinggi ada namanya cirrocumulus. Berarti cirro artinya tipis. Tipis, cumulus artinya bergumpal. Bergumpal. Berarti tipis bergumpal. Kalau cirro 100 berarti tipis berlapis. Berlapis. Kalau cirrus berarti tipis doang. Tipis. Ya, jadi gampang aja mengidentifikasinya ya. Kita mulai dari cirrus dulu. Nah, awan cirrus ini biasanya awannya tipis, oke? Awannya tipis. Awan tipis seperti serat atau seperti kristal es atau seperti bulu burung. Seperti bulu burung. Burung atau seperti serat. Oke, itu adalah awan cirrus. Oke. Kemudian ada awan cirro 100. Cirro 100. Tipis berlapis. Oke. Dia bisa menimbulkan fenomena halo. Fenomena halo. Kemudian ada lagi namanya awan cirrocumulus. Dia seperti gumpalan-gumpalan kecil, oke? Seperti ombak laut. Ombak laut. Oke, nah itu beda-bedanya ya. Jadi gampang cara teman-teman untuk mengidentifikasi awan berdasarkan ketinggian. Kemudian sebenarnya ada juga awan yang vertikal nih. Nah, vertikal itu kalau tadi kan horizontal. Kalau ini vertikal, berarti dia bisa dari ketinggian kurang dari 2 km sampai pada ketinggian 12 km. Jadi awan itu benar-benar dari bawah sampai ke atas gitu. Jadi ada dua, ada awan cumulus sama cumulonimbus. Kalau cumulus itu kan awan bergumpal doang. Bergumpal. Sedangkan cumulonimbus ini biasanya awan badai ini. Awan badai. Oke. Jadi kalau awan cumulus biasanya awannya putih tebal. Putih tebal. Awannya putih tebal. Kemudian cuacanya biasanya cerah ya. Putih tebal. Kemudian kalau untuk cumulonimbus, awan badai biasanya menjulang tinggi. Awan badai menjulang tinggi. Menjulang tinggi. Disertai kilat, guntur, petir. Oke, tapi biasanya awan badai ini berlangsung singkat biasanya, karena kan
intensitasnya rendah, tapi curah hujannya deras gitu kan. Jadi semakin deras hujan biasanya intensitasnya semakin rendah dan dia semakin cepat berhenti biasanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ciri yang tadi saya jelaskan. Ini adalah cumulonimbus. Nah, biasanya di sini ada kilat petir gitu ya. Ini cumulonimbus. Kemudian ini cirrus yang seperti kapas. Seperti kapas. Ini cirrocumulus. Oke, seperti ombak tadi ya, seperti ombak. Ini cirro 100 berlapis. Ini cirro altocumulus, berarti seperti domba, seperti gerombolan domba. Nah, ini alto 100 sedang berlapis, ini altocumulus sedang bergumpal. Ini awan stratocumulus. Oke, ini 100. Ini nimbus 100, ini awan cumulus. Oke. Kemudian ini bentuk-bentuk awan lainnya. Ini cirrus. Jadi biar teman-teman lebih memahami, ini adalah bentuk awan cirrus. Ini stratocumulus. Stratocumulus sedang bergumpal. Ini cirro 100. Cirro 100 tipis berlapis ya. Nah, ini cirro 100 tadi kan menimbulkan fenomena halo. Fenomena halo itu adalah seperti lingkaran pada cincin pada matahari. Jadi seolah-olah matahari itu seperti punya cincin gitu. Nah, ini cirrocumulus. Cirrocumulus kan tipis. Tipis, cumulus bergumpal. Bergumpal. Nah, seperti ombak tadi sebenarnya. Seperti ombak. Ombak laut. Nah, ini awan 100 berlapis doang. Awan 100 kayak putih doang. Nah, ini alto 100. Alto 100, ini altocumulus. Ya, ini ya, alto 100. Ini altocumulus. Nah, ini altocumulus, ada namanya lentikular. Lentikular itu biasanya terjadi sering di daerah-daerah pegunungan nih. Contoh kalau teman-teman main ke Jepang, Gunung Fuji, nah itu biasanya di puncak itu sering terjadi awan lentikular. Jadi awan itu kayak topi, gitu, kayak muter. Nah, ini awan cumulus tadi yang saya jelaskan nih cumulus. Ini cumulonimbus. Oke. Ini cumulonimbus, ini awan nimbus 100. Nimbus 100 itu menimbulkan gerimis. Gerimis. Biasanya hujannya lama. Nah, oke teman-teman, itu untuk awan. Sekarang kita masuk ke hujan. Hujan itu adalah peristiwa sampainya air dalam bentuk cair ataupun padat ke permukaan bumi dari atmosfer, atau disebut sebagai presipitasi. Jadi proses jatuhnya uap air, molekul air ke permukaan bumi baik dalam bentuk cair ataupun padat, itu disebut sebagai presipitasi atau curah hujan. Nah, alat untuk isoyer ini adalah garis pada peta yang menggambarkan wilayah-wilayah dengan curah hujan yang sama. Jadi misalkan ini peta, ini wilayah A, ini wilayah B, ntar dihubungkan pakai garis. Nah, misalkan curah hujan di A itu berapa, di B berapa. Nah, itu disebut sebagai garis isoyer. Isoyer. Kalau fluviometer itu adalah wadah penampung curah hujan. Lanjut, faktor yang mempengaruhi curah hujan. Yang pertama adalah letak DKAT. DKAT itu adalah daerah atau ITCZ. Singkatan dari DKAT itu adalah daerah konvergensi antar tropik. Berarti ini disebut sebagai pertemuan. Misalkan di sini kemarin saya jelaskan ya, ini 0 derajat, ini 23,5 derajat, ini 23,5 derajat. Biasanya kan di sini tuh kan ada angin pasat ya, ada pasat. Ini juga di sini ada pasat juga. Oke. Nah, biasa dekat-dekat Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, di sini tuh tempat pertemuan dekat ekuator, garis ekuator ini biasanya memiliki curah hujan yang paling banyak. Nah, itu disebut sebagai daerah konvergensi, tempat pertemuan awan tadi.
Oke, tempat pertemuan awan tadi berarti sekitar garis khatulistiwa ini. Itu disebut sebagai daerah konvergensi antar tropik. Nah, ntar habis ini ada peta curah hujan, mana biasanya wilayah-wilayah memiliki pola hujan ekuatorial itu adalah wilayah-wilayah yang disebut sebagai DKAT atau ITCZ. Daerah DKAT atau daerah konvergensi antar tropik ini biasanya memiliki curah hujan yang lebih tinggi biasanya ya. Kemudian yang kedua, bentuk medan gunung. Biasanya bentuk medan ini misalnya kayak gini. Oke, biasanya di wilayah pegunungan itu biasanya lebih banyak curah hujannya biasanya. Kenapa? Karena kan udara panas tadi itu akan dibawa ke puncak gunung. Kenapa? Karena gunung memiliki tekanan udara paling lebih rendah. Gitu. Sedangkan pantai itu memiliki tekanan udara lebih tinggi. Maka udara itu akan cenderung bergerak dari rendah ke tempat tinggi. Gitu kan. Kalau secara vertikal ya, kalau lihat dari medan topografinya. Gitu. Oke, sehingga wilayah-wilayah yang daerah pegunungan ini memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dataran rendah. Oke, bentuk medan itu berpengaruh. Yang ketiga, itu adalah arah lereng medan. Nah, biasanya kalau medan itu dia berhadapan, misalnya kayak gini nih, yang wilayah ini tangkapan hujan namanya. Tangkapan hujan. Hujan biasanya wilayah ini lebih tinggi curah hujannya dibandingkan yang di sini. Ini efek font. Font. Biasanya bayangan hujan. Bayangan hujan. Biasanya kalau kayak gini tuh curah hujannya rendah. Gitu. Nah, itu berpengaruh. Kemudian arah angin sejajar dari garis pantai. Jika sejajar tidak hujan. Biasanya kalau angin itu sejajar garis pantai kayak gini biasanya nggak hujan. Tapi kalau menuju pantai biasanya potensi hujan. Jadi kalau dia menuju pantai berarti potensi hujan. Tapi kalau sejajar enggak potensi hujan. Kemudian jarak perjalanan angin di atas medan datar. Nah, semakin jauh jaraknya, maka potensi hujannya semakin sedikit. Gitu. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi curah hujan. Kemudian ini adalah jenis-jenis hujan. Yang pertama adalah hujan zenital. Hujan zenital ini adalah hujan yang terjadi di 0 derajat khatulistiwa. Zenit itu adalah tegak lurus. Pada saat sinar matahari, ini matahari itu adalah tegak lurus di atas garis khatulistiwa, sehingga akan terjadi pergerakan angin, semuanya akan memusat menuju garis khatulistiwa tadi. Sehingga ini biasanya di sini ada awan. Ini ada awan juga. Pada saat angin ini bertemu di 0 derajat ini, maka otomatis awan ini akan bergerak secara vertikal. Dia akan bergerak secara vertikal naik, kemudian akan terbentuklah awan besar. Ini sama kayak penjelasan yang tadi ya. Nah ini proses awan konvergensi, pertemuan. Biasanya konvektif, nah, makanya awan hujan konvektif karena terbentuknya akibat konvergensi pertemuan dua massa udara panasnya tadi. Sehingga pada saat pertemuan dua massa udara panas tadi itu membawa banyak uap air, dia akan bergerak secara vertikal, maka terbentuklah proses kondensasi yang begitu cepat dan terbentuklah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus. Kemudian baru terbentuk hujan. Biasanya hujan zenital ini berlangsung singkat, disertai guntur petir sama kayak hujan dipengaruhi oleh awan cumulonimbus tadi. Nah, itu namanya hujan konvektif. Hujan yang terjadi akibat penyinaran matahari tegak lurus di atas garis khatulistiwa. Kalau konvektif itu adalah akibat penyinaran matahari tegak lurus di atas suatu wilayah. Jadi gini sebenarnya beda ya guys. Ada hujan konveksi dengan hujan zenital itu sebenarnya beda. Kalau dia tegak lurusnya di atas garis khatulistiwa namanya hujan zenital, tetapi kalau di luar garis khatulistiwa misalkan matahari tegak lurus di atas kota Depok misalnya, berarti itu namanya hujan konvektif. Jadi ada dua. Jadi tapi prosesnya sama. Cuma kalau dia di garis khatulistiwa namanya zenital. Kemudian ada lagi namanya hujan orografis. Hujan orografis itu adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Hujan daerah pergunungan karena udara panas tadi dipaksa naik ke puncak gunung sehingga menimbulkan hujan. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya hujan frontal. Ini terjadi akibat angin front. Hujan frontal itu terjadi akibat angin front.
Oke. Jadi pertemuan massa udara panas dan dingin tadi itu, massa udara panas didorong oleh massa udara dingin, kemudian dia akan mencapai titik jenuh, kemudian dia akan mengalami kondensasi, kemudian pada ketinggian tertentu dia akan jatuh menjadi hujan. Itu namanya hujan frontal. Lanjut, nah ini adalah pola curah hujan di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di sini, yang warna kuning adalah tipe monsoon, berarti musim, atau disebut sebagai tipe musim, ada namanya musim ya hujan pada saat angin muson barat, dia akan lebih tinggi curah hujannya. Itu namanya tipe musim. Kalau ekuatorial itu adalah tipe yang sebenarnya nggak terpengaruh oleh musim, dia juga akan cenderung hujan gitu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh wilayah-wilayah yang sekitar daerah tropis tadi. Kemudian adalah tipe lokal. Nah, ini tipe lokal itu terpengaruh oleh topografi dari medan suatu wilayah. Kemudian ini curah hujan tahunan di dunia. Curah hujan tahunan di dunia bisa teman-teman lihat, wilayah-wilayah yang sekitar garis khatulistiwa atau daerah tropis pasti memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Kenapa? Karena intensitas sinar matahari itu lebih tinggi di sini, sehingga penguapan kelembaban udara tinggi yang menyebabkan curah hujannya juga tinggi. Oke, itu pembahasan pada hari ini. Sukses selalu, jangan lupa like, comment, share, dan bunyikan loncengnya juga ya, biar teman-teman tahu info-info terbaru dari channel Ogi, Oglu Guruku Belajar Mencerdaskan Generasi Bangsa. Assalamualaikum.